Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Sakmanjang 01, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan NIM 25404130246. Pada hari ini, tanggal 14 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 4 dengan materi ajar Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surah At-Tin di semester 2. Sekian perkenalan yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Namun sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk yang rapi. Siap. Yang membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Rabbi zidni ilman warzuqni bi rahmatika ya Alhamdulillahirabbil alamin. Doa telah kita bacakan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan doa tersebut kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari Rabu. Tanggal berapa? 14 Januari tahun 2020. Berarti hari ini merupakan hari yang dimana kalian itu sudah masuk semester berapa? 2. Semester 2. Tahun lalu kalian masih semester 1. Ya. Kemudian di hari Rabu ini Bapak lihat semuanya cerah ya. Pakaiannya rapi. Duduknya sopan. Kelasnya bersih ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kebersihan kelas yang pada hari ini sudah bersih, bisa dijaga sampai nanti ya. Jangan cuma hari ini saja. Siap? Ya. Baik anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan ke materi ajar, Bapak mau mengabsen terlebih dahulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Siap? Tolong dengarkan namanya ya nak ya. Abizar Al-Ghifari, Adhitama Elfansyah, Aisyah Nur Medina. Ya, tujuan pembelajarannya itu ada 3 nak. Ya, ada berapa? Ada 3 tujuan pembelajaran. Oke, kita lihat apa saja yang 3 tersebut. Yang pertama apa nak? Baca bareng-bareng. Iya, pinter. Yang kedua, memahami hukum bacaan nun sukun. Dan yang ketiga, nanti di tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian membuat proyek ya, yaitu menggabungkan Quran Surah At-Tin dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Siap? Ya. Oke.
Tapi sebelum Bapak lanjut ke pembelajaran, ya, ke slide berikutnya, Bapak mau ajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Oke. Siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Allah. Siapa Tuhanmu yang Maha Kuasa? Allah. Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi pada anak yang rajin mengaji. Iya. Hebat, luar biasa. Pagi, pagi, siang, siang, sore, malam. Alhamdulillah. Oke, terima kasih anak-anak. Ya. Nah, hari ini kita membahas tentang mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin. Apa sih At-Tin? Ya, di sini dijelaskan. Ada pertanyaan, ya. Apa sih makna dari At-Tin? Ya, At-Tin itu adalah, kita perhatikan di slide berikutnya. Ya, At-Tin itu adalah sebuah buah. Nah, sebuah buah yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah. Ya. Nama dari surat ke-95 jumlahnya berapa ayat? 8 ayat. Jadi jumlah surat At-Tin itu ada berapa ayat, Nak? 8 ayat, ya. Diturunkan di kota Mekah. Dalam Al-Quran Allah bersumpah menggunakan buah ini. Jadi Allah tuh bersumpah dalam surat At-Tin ini. Wattini wazaitun. Demi buah tin dan buah zait, ya. Surat ini membahas tentang penciptaan manusia dalam bentuk terbaik. Wah. Berarti kita manusia ini makhluk yang paling baik dan paling sempurna Allah ciptakan. Bapak sering bilang perbedaan antara hewan dan kita sebagai manusia diantaranya adalah satu, akal. Betul? Hewan dikasih hawa nafsu tapi tidak dikasih akal. Manusia dikasih hawa nafsu, dikasih akal. Dikasih satu baskom rumput sama satu baskom emas. Maka sapi ini ngambil apa? Rumput. Kenapa? Karena dia nggak berpikir. Seandainya sapi dikasih pikiran, dikasih akal, sapi itu bilang, saya ambil emas aja. Kalau saya ambil emas, nanti saya jual ke toko emas, maka saya makan rumput itu tidak perlu nyari susah-susah. Saya beli ladang 1000 hektar, yang penuh rumput, saya makan, bahkan anak turunan saya pun akan tidak pernah kelaparan. Kalau memang hewan dikasih tapi manusia dikasih akal, dikasih hawa nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala apa? Menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Tapi ada tapinya. Kalau manusianya ingkar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan derajatnya dan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh atau beramal baik. Paham ya? Itu surat Al-Qur'an bukan? Ayo jawab. At-Tin itu surat Al-Qur'an bukan? Surat Al-Qur'an. Ada di mana? Di juz 30. Maka karena At-Tin merupakan bagian daripada Al-Qur'an, ada tata caranya atau ada adab-adabnya membaca Al-Qur'an. Coba kelompok 1 mana? Ini ya, kelompok 1 ya. Oke. Kelompok 1 silakan dibaca. Ya, yang ini dulu. Yang pertama adab Al-Qur'an. Adab itu apa sih, Pak? Adab itu adalah etika, tata cara, ya, yang harus dilakukan untuk membaca Al-Qur'an. Gitu, ya. Etika dalam membaca Al-Qur'an. Ayo kelompok 1 baca. Yang pertama ini apa? Niat ikhlas. Oh, niat ikhlas. Ya, yang pertama adalah niat ikhlas. Baca Quran harus karena Allah. Tidak boleh karena pengen dipuji. Tidak boleh pengen mendapatkan hadiah. Yang kelompok 2. Ya, ini kelompok 2. Ya, baca yuk. Apa nah yang kencang?
Bersuci atau wudu? Jelas. Dalilnya la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak diperbolehkan manusia menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak bersuci. Ya, maka harus bersuci. Logikanya, kita membaca, menyentuh aja tidak boleh, apalagi membaca. Yang berikutnya, ayo, apa nih? Harus khusyuk, tartil, pelan, dan jelas. Kalau baca Al-Quran nggak boleh buru-buru, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iya kan namun dia kan dolin amin. Harus tartil, harus pelan-pelan, harus pakai kaidah-kaidah hukum tajwid, hukum gharib, tahsinul huruf dan lain sebagainya. Sekarang kalau sudah tahu adab-adabnya, etikanya, sekarang kita lihat bersama-sama tentang suratnya ya. Jelas kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kalau kelihatan, nanti cara bacanya Bapak contohin dulu. Kemudian kalian ikuti bersama-sama. Ya. Bapak dulu, baru kalian bersama-sama. Jangan sampai kalah suaranya. Bapak sendiri, kalian bersama-sama masa kalah ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barang-barang. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kalimatnya. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayo bareng-bareng. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Nahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ayo kalau nggak kuat berhenti boleh. 1, 2, 3. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ulangin lagi dari mana Pak? Dari wa. Jangan dari sini lagi, kejauhan ya. Dari sini aja. 1. Bapak contohin lagi. Wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayo 1, 2, 3. Salihati falahum fama yukallibuka ba'du biddin. Bareng-bareng. Fama yukallibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Jadi seperti itu ya, baca Quran tidak boleh cepet-cepet, tergesa-gesa ya. Jadi harus tartil, pelan dan sesuai hukum tajwid. Silakan dibaca ayat 1 dulu. Ayo 1, 2, 3. Buah tin tadi tahu kan yang mana? Di depan sudah ada ya.
Maka dinamain buah tin. Nah, ini ada buah tin. Ayat kedua terjemahannya. Hukum nun sukun dan tanwin ada berapa, Pak? Ada 5. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5. Tapi di surat At-Tin Bapak sudah lihat itu hukum nun sukun dan tanwin cuma ada 2, izhar dan ikhfa. Maka nanti di contoh itu cuma ada izhar dan ikhfa saja di surah At-Tin. Kalau di surah-surah lain banyak nggak, Pak? Banyak. Ya. Surah hukum nun sukun dan tanwin yang pertama ada izhar. Izhar itu hurufnya apa, Pak? Ada alif, ha, ain, ha, qin, kha atau go, kha. Ya. Ada berapa jadi huruf izhar? Ada an. Pintar. Sekarang huruf ikhfa. Ikhfa itu bacanya samar. Kalau izhar bacanya jelas. Ya. Kalau ikhfa samar. Huruf ada berapa? Ada 15. Apa saja? Ayo baca bareng-bareng. 1. Ta. Anak-anakku sekalian, ya. Kalau sudah lihat contohnya ini, ya, silahkan disalin, ya. Disalin hukumnya ini disalin sampai yang merah saja, karena hukumnya di sini. Ini contohnya laqad khalaqnal insana sampai merahnya saja. Ya. Ada yang sudah? Sudah ya? Sudah. Hebat. Sudah semua ini? Sudah. Wah, hebat. Ya, sudah semua ya? Sudah. Oke. Ini sudah ditulis sampai sini saja ya. Karena ini setengah saja yang disuruh tulis. Ini juga sama dari sini saja, dari sini sampai sini. Sudah ya? Oke ya. Oke, next pembahasannya adalah sekarang kalian membuat project. Nah, ya. Projectnya apa, Pak? Ini ada Quran surah At-Tin yang diacak. Ya, bukunya silakan yang tadi disingkirkan terlebih dahulu karena kalian akan membuat project. Ya. Nanti Bapak kasih waktu ya. Bapak kasih waktu untuk bikin projectnya. Karena nanti kalian mempresentasikan hasil proyek kalian di depan kelas di sini bersama-sama, ya. Oke. Ini ada, perhatikan dulu agar paham. Perhatikan dulu. Di sini ada proyek menggabungkan ayat, nah, ya. Menggabungkan ayat At-Tin dari Bismillah sampai ayat ke-8. Ya. Oke. Buku paketnya silakan dibuka halaman 99. Udah dibuka halaman 99. Di PowerPoint atau di smartboard ini gambaran ayat Al-Quran surah At-Tin yang telah saya acak. Namun pada realnya kalian nanti akan menempelkan di sini, nak, ya. Oke, nanti kalian akan menempelkan di sini. Bapak tanya dulu deh, surat At-Tin ada berapa ayat? Awas, nanti pas digabungin ternyata jadi 10 atau kurang cuma 7 ayat, ya. Oke, 8 ayat, ingat ya. Silahkan dikerjakan. Ayo, saling mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka dulu. Yang rapi, yang bagus. Yang rapi, yang bagus. Yang kesulitan boleh boleh bertanya kepada Pak Guru. Ya, itu silakan ditempel. Lihat di buku paketnya ya, nak. Ini udah dibuka, sudah. Ini sudah dibuka? Belum. Silakan dibuka, ditempel. Hah? Kalau sudah benar kayak gini, tinggal diklet-klet saja lemnya, ya. Kan betul tuh. Ya, diklet, habis diklet lemnya ditempel. Tuh, ayo. Semangat. Dari sebelah kanan kalau Arab, ya. Mana baknya?
Nih, ini dikelet, tempel di sini. Ini baru terakhir beres. Baik anak-anak, karena kalian sudah selesai membuat proyek menggabungkan ayat Quran surah At-Tin, maka kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu per kelompok mempresentasikan hasil proyek di depan kelas, ya. Karena tadi yang paling pertama selesai adalah kelompok 3, maka kelompok 3 lah yang pertama untuk presentasi di depan. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Telah selesai rangkaian presentasinya dari kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan lebih meningkatkan lagi hafalannya. Maka kesimpulan pada hari ini, kalau kita beramal baik, tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu tua, tidak perlu harus banyak uang. Beramal baik, membaca Al-Quran pun sudah mendapatkan amal baik atau mendapatkan pahala. Untuk kalian, mudah-mudahan kalian dijadikan anak yang soleh dan solihah, terus semangat belajar, jangan pantang menyerah, karena tujuan kalian masih baru ada di sekolah dasar. Masih banyak tuh step-stepnya, betul tidak? Masih banyak step-step yang harus kalian lakukan, harus kalian langkahkan. Untuk materi minggu yang akan datang, kita membahas tentang hadis silaturahmi. Jadi kita akan membahas, pertemuan yang akan datang, pembahasan materi adalah hadis tentang silaturahmi. Apa? Siap membaca doa. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya nak ya. Silakan dari kelompok yang pertama tadi presentasi untuk pulang. Dari ini ya sampai ketinggalan. Kemudian kelompok berikutnya kelompok 4. Kelompok 1. Kelompok 2.